quote and quote Cak Imin sudah dipinggirkan oleh Pak Prabowo Subianto. Ini tanda yang terlihat. Koalisi ini dibangun dalam platform yang sangat mentah. Sehingga pada saat perjalanan penuh dengan perbedaan-perbedaan yang signifikan. Apakah koalisi ini masih bertahan sampai Oktober atau November nanti? Kita lihat saja nanti. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, beberapa hari yang lalu pada saat event ulang tahun Partai Amanat Nasional, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan sesuatu yang sangat mengagetkan. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dirubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Kita tahu ini hanya strategi dari Pak Prabowo bahwa seolah-olah nempel dengan branding yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Yang berikutnya, ini juga upaya dari tim ses Pak Prabowo untuk mengatakan kepada rakyat bahwa seolah-olah Pak Prabowo mempunyai kemampuan atau kemauan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Tapi bagi saya itu akan sia-sia belaka karena rakyat tahu bahwa Pak Prabowo sejatinya tidak bisa copy paste apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Jokowi. Karena tipikal leadership, pendekatan kepemimpinan dan pendekatan pengetahuan yang dimiliki oleh Pak Prabowo jauh di bawah Pak Jokowi yang ada sekarang. Nah, saya tidak membahas masalah mengapa Pak Prabowo membuat perubahan Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Indonesia Maju. Yang saya renungkan dan saya kritisi adalah ini kok naga-naganya akan ada keretakan. Retaknya masih sebatas rambut, tapi itu akan bisa melebar dan akhirnya bisa menjadi pecah. Awalnya adalah pada saat Pak Prabowo mengumumkan Koalisi Indonesia Maju, tiba-tiba Pak Muhaimin bilang, loh kok saya tidak diajak bicara katanya. Padahal koalisi antara Gerindra dan PKB jauh lebih dulu dibandingkan dengan PAN dan Golkar. Ini tanda-tanda kelihatannya PKB, quote and quote Cak Imin sudah dipinggirkan oleh Pak Prabowo Subianto. Ini tanda yang terlihat. Wakil Sekjen PKB pun juga mengatakan bahwa keputusan perubahan nama itu tidak melalui proses diskusi. Minimal PKB tidak dilibatkan dalam diskusi itu. Nah, ini menarik sekali. Kelihatannya Pak Prabowo mulai meninggalkan PKB dan mulai berakrab-akrab dengan PAN dan Golkar. Berikutnya yang bisa memicu keretakan ini semakin membesar adalah siapa nanti yang akan ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. PKB jelas ngotot minta Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden. Tapi Golkar kan punya calon juga, Erlangga Hartarto. Kalau Erlangga Hartarto tidak mendapatkan apa-apa atau minimal wakil presiden, dia akan dihujat oleh internal Partai Golkar sendiri. Karena apa? Karena Erlangga Hartarto ini memegang amanat Munas bahwa dia harus mencalonkan diri jadi presiden. Nah, kalau tidak mendapatkan apa-apa, sudah pasti gejolak di internal Partai Golkar yang sempat bergejolak akan semakin membludak lagi. Nah, itu dari Golkar. Nah, PAN kelihatannya sudah main mata serius dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jadi Pak Prabowo sangat bingung ini. Apa kelebihan dan kekurangan antara tiga wacapres ini? Atau mungkin Pak Prabowo akan memilih yang lain. Gitu. Jadi potensi keretakan-keretakan perbedaan-perbedaan ini akan semakin muncul dan saya tidak yakin Koalisi Indonesia Maju ini bisa bertahan sampai Oktober pada saat pendaftaran ke KPU. Karena menurut saya koalisi ini dibangun dalam
platform yang sangat mentah. Sehingga pada saat perjalanan penuh dengan perbedaan-perbedaan yang signifikan. Nah, ini berbeda dibandingkan dengan koalisi PDIP dengan P3, Hanura, Perindo, dan sebagainya. Tidak ada wacana perubahan nama, koalisinya yang pun juga belum dibentuk, tidak ada kengototan dari orang-orang untuk mencalonkan siapa bakal calon wakil presiden, karena mereka tahu diri bahwa otoritas itu di tangan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Koalisi Indonesia Maju ini masih maju mundur, tarik ulur, dan ini berpotensi akan menimbulkan friksi di antara anggota koalisi. Sama persis dengan koalisi Perubahan untuk Persatuan, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Itu pun sama. Sama masih penuh dengan wacana. Bahkan sekarang muncul lagi wacana poros baru. Capresnya AHY, wakilnya Sandiaga Uno atau sebaliknya. Ini bisa memporak-porandakan konstelasi perpolitikan nasional sekarang. Tapi fokus pada koalisi Indonesia Maju, saya tidak yakin ini bisa sampai pada titik bulan Oktober nanti. Dan menurut saya PKB ini meskipun partai menengah memegang kunci dari koalisi. Dia bisa bermain swing ke sana kemari dan itu bisa mempengaruhi konstelasi politik yang ada. Hanya dengan Golkar dan PAN memang benar Gerindra bisa tetap mendukung Pak Prabowo Subianto. Tapi PKB ini pemain lincah dan ini menjadi faktor penentu dan ini menjadi tanda besar bagi rakyat apakah koalisi ini masih bertahan sampai Oktober atau November nanti. Kita lihat saja nanti. Rakyat menunggu apa yang terjadi dengan koalisi Indonesia Maju. Terima kasih sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.